Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog Belajar Bahasa Jerman bagi Pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's. Lektion 3. Aduso. Auf Nullposition. Aduso pada posisi 0. Aduso itu sebenarnya merupakan gabungan huruf awal dari 5 kata, yaitu aber, den, und, sondern, dan oder. Kelima kata ini termasuk ke dalam kelompok kata hubung atau di dalam bahasa Jermannya Konjunktion. Yang dimaksud dengan konjungsion atau konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sebenarnya ada banyak kata hubung ya, bukan hanya yang 5 ini saja. Tapi yang kita bahas dalam video kali ini hanyalah kelima kata hubung ini yang menduduki posisi 0 di dalam kalimat. Mengapa posisi 0 ini penting untuk kita kenal? Jawabnya adalah karena ada regel untuk kalimat berita dan kalimat W-frage, verb selalu berada di posisi kedua. Dan untuk kalimat iya nein frage, verb selalu berada di posisi pertama. Jadi kalau kita tidak mengenal kata mana yang berada di posisi 0, ini bisa membuat kita salah meletakkan verb di posisi yang seharusnya. Sekarang kita mulai dari kata hubung aber yang berarti tetapi atau tapi. Aber merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat kontradiksi dari pernyataan sebelumnya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Heute muss ich arbeiten. Morgen habe ich Zeit. Hari ini saya harus bekerja. Besok saya punya waktu. Dalam kedua kalimat ini, verbnya sama-sama berada di posisi kedua. Tapi kan kalimatnya kaku banget ya. Kita bisa mempercantik kalimat ini dengan menghubungkan keduanya dengan kata aber atau tapi. Menjadi seperti ini. Heute muss ich arbeiten, aber morgen habe ich Zeit. Hari ini saya harus bekerja, tapi besok saya punya waktu. Perhatikan di sini muncul tanda koma. Jadi aber itu selalu membutuhkan tanda koma ketika dia menghubungkan dua kalimat. Sekarang kita perhatikan kalimat aber morgen habe ich Zeit. Di sini kelihatannya ya, verb habe sudah berada di posisi ketiga. Kalau verb berada di posisi ketiga, itu artinya sudah menyalahi regel. Nah, inilah yang mau kita perjelas hari ini. Seperti di awal sudah saya katakan bahwa aduso itu berada di posisi 0. Jadi aber berada di posisi 0, morgen di posisi 1, dan verb habe berada di posisi kedua. Jadi kalau aber di awal kalimat, hitung itu sebagai posisi 0. Dalam pembahasan ini, semua verben dikonjugasi sesuai subjek dan bentuk waktunya ya. Jadi tentang konjugasi ini tidak akan saya jelaskan lagi di sini karena sudah kita pelajari di level A1. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Möchtest du noch ein Stück Kuchen? Danke, aber ich bin schon satt. Apakah kamu ingin sepotong kue lagi? Terima kasih, tapi saya sudah kenyang.
Aber di sini memisahkan antara frasa danke dan kalimat utama, saya sudah kenyang. Di depan kata aber ada tanda koma dan aber berada di posisi 0. Ich di posisi 1 dan verb bin berada di posisi kedua. Satu contoh lagi. Sie hat viel Geld, aber sie ist nicht glücklich. Dia punya banyak uang, tapi dia tidak bahagia. Aber berada di posisi 0 dan ada koma di depan kata aber. Jadi bukan aber ist sie, melainkan aber sie ist. Oke? Kita lanjutkan ke kata hubung yang berikutnya. Den, yang artinya karena. Ini merupakan kata hubung yang menyatakan alasan. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Sie spricht gut Deutsch, denn sie arbeitet schon 3 Jahre in Deutschland. Dia berbicara bahasa Jerman dengan baik karena dia telah bekerja selama 3 tahun di Jerman. Den di posisi 0, sie di posisi 1, dan arbeitet di posisi kedua. Hati-hati ya, nanti kita akan menjumpai juga kata hubung yang lain, while dan da, yang artinya sama-sama karena. Tapi while dan da ini tidak menduduki posisi 0 di dalam kalimat. Untuk kedua kata hubung ini akan kita pelajari dan kita bandingkan di dalam video lain secara tersendiri nanti. Oke? Wir kaufen das Haus nicht, denn es ist zu teuer. Kami tidak membeli rumah itu karena dia terlalu mahal. Den di posisi 0, es di posisi 1, dan ist di posisi kedua. Tampaknya kalimatnya udah agak panjang ya. Padahal kalimat ini sebenarnya hanya 2 kalimat sederhana. Itulah pentingnya peran dari kata hubung di dalam kalimat. Contoh selanjutnya. Ich nehme den Schirm mit, denn der Himmel sieht dunkel aus. Saya membawa payung karena langit kelihatannya gelap. Mendung maksudnya. Den berada di posisi 0, der Himmel di posisi 1, dan sieht yang merupakan verb berada di posisi kedua. Dan aus berada di posisi paling belakang. Aussehen termasuk trennbares verb yang sudah kita pelajari di pelajaran A1, level A1. Kata hubung berikutnya yang menduduki posisi 0 adalah und atau dan. Kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih kata dan kalimat yang sederajat atau setara. Tapi yang kita perjelas di dalam video ini hanyalah pada posisi un di posisi 0. Ya, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ich koche das Abendessen und Niklas spült das Geschirr ab. Saya memasak makan malam dan Niklas mencuci piring. Perhatikan kalimat und Niklas spült das Geschirr ab. Verb abspulen juga termasuk ke dalam trennbare Verben. Jadi und menduduki posisi 0, Niklas posisi 1, dan verb spult di posisi kedua. Contoh berikutnya. Andreas ist in die Stadt gefahren, und seine Frau ist zu Hause geblieben. Andreas telah pergi ke kota dan istrinya tinggal di rumah. Ini merupakan kalimat bentuk perfect. Kejadiannya sama-sama sudah berlalu. Und menduduki posisi 0, seine Frau menduduki posisi 1, dan ist di posisi kedua. Kalau masih bingung tentang kalimat perfect,
Bisa diulang lagi video A1 pelajaran 44 sampai 46. Selanjutnya sondern, melainkan. Kata hubung ini digunakan untuk menyatakan kontras antara klausa yang dihubungkannya. Sondern selalu membutuhkan koma juga. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Melanie fährt nicht ins Büro, sondern sie arbeitet von zu Hause. Melanie tidak pergi ke kantor, koma, melainkan dia bekerja dari rumah. Perhatikan, sondern di posisi 0, sie berada di posisi 1, dan arbeitet, verb, berada di posisi kedua. Contoh lain, Nicht Timo, sondern Nicole hat das Bild gemalt. bukan Timo, koma, melainkan Nicole yang telah melukis gambar itu. Sondern di posisi 0, Nicole posisi 1, dan hat di posisi kedua. Ich koche heute nicht, sondern ich kaufe eine Pizza. Saya tidak masak hari ini, melainkan saya membeli sekotak pizza. Sondern di posisi 0, ich di posisi pertama, dan kaufe di posisi kedua. Kata yang terakhir adalah oder, yang artinya atau. Kata ini digunakan untuk menyatakan alternatif atau pilihan. Gehen wir ins Kino? Besuchen wir meine Eltern? Yang seorang mengusulkan, pergikah kita ke bioskop? Dan yang lain bilang, kita kunjungikah orang tua saya? Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan kedua-duanya. Jadi, mereka harus memilih. Maka digunakanlah kata oder. Gehen wir ins Kino oder besuchen wir meine Eltern? Pergikah kita ke bioskop ataukah kita mengunjungi orang tua saya? Ingat ya, Regel ja, nein, Frage, verb selalu berada di posisi pertama. Perhatikan kalimat oder besuchen wir meine Eltern. Di sini kelihatannya verb bukan lagi di posisi pertama karena ada oder di depannya. Nah, tapi karena oder berada di posisi 0, maka kalimatnya sudah mengikuti regel. Oder di posisi 0 dan verb besuchen di posisi pertama. Oke? Contoh berikutnya. Fährst du ins Büro oder arbeitest du von zu Hause? Pergikah kamu ke kantor ataukah kamu bekerja dari rumah? Oder di posisi 0 dan arbeitest di posisi pertama. Nah, itu tadi aduso dan contoh-contohnya. Jadi, aduso itu aber, den, und, sondern, dan oder selalu berada di posisi 0 di dalam kalimat. Jadi kita nggak bingung lagi ya untuk menempatkan verbnya di mana. Karena kita sudah tahu kata-kata ini, sudah mengenal kata-kata ini dan kita tahu mereka berada di posisi 0. Jadi tahu kita di mana verb itu kita letakkan. Oke? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.